Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja, perkenalkan saya Jumairi SPDI, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024 dengan nomor ujian 2025111217 LPTK UIN Raden Intan Lampung pada hari ini Senin 27 Januari 2025 akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi kode dan kodar menggunakan asesmen HOTS pada peserta didik kelas 12 SMA Negeri 2 Rebang Tangkas, Kecamatan Rebang Tangkas, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Selamat menyaksikan. Selamat siang. Alhamdulillah di siang hari masih semangat. Bapak Wali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak sekalian? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sudah siap belajar belum? Semua siap. Oke, kalau siap belajar tolong disiapkan tempat duduknya yang kira-kira nyaman, Mbak. Udah Fitra tuh di sebelah sini. Aduh. Oke. Ya, kalau nggak ada gerakan itu nanti nggak ada gairah untuk belajar. Ya. Kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala. Ayo Nak Dimas, tolong ini doa. Duduk siap. Doa keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah bersama-sama doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan doa kita pada hari ini kita dalam belajar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya, anak-anak sekalian, sebagai wujud cinta kita akan tanah air Indonesia, mari kita sama-sama menyanyikan. Yuk kita bersama-sama berdiri sejenak. Indonesia
Mas. Hadir Pak. Fikratun, Hadir. Khairo, Hadir. Indah, Hadir. Pandu, Hadir. Radit, Hadir Pak. Randy, Hadir Pak. Winarti. Hadir. Oke, hadir. Satu anak ya yang belum hadir yaitu Aldetara, yang mudah-mudahan kita bersama-sama berdoa mudah-mudahan lekas sembuh. Amin. Selanjutnya sebelum masuk materi, pada pertemuan minggu yang lalu Bapak sudah menyampaikan beberapa materi. Coba kita evaluasi ya, Bapak evaluasi. Kemarin materinya Bapak nyampaikan apa nak? Larangan pergaulan bebas dan zina. Materi yang lalu Bapak menyampaikan yaitu larangan pergaulan bebas dan zina. Coba Nadimas, apa itu larangan pergaulan bebas dan zina? Dilarang berpacaran. Terus dilarang menatap seseorang lawan jenis dengan syahwat. Ya. Apalagi ada lagi? Cukup Pak. Oke, cukup. Oke, terima kasih ya nak bahwa dalam kita mempelajari larangan pergaulan dan zina, kita dianjurkan untuk menghindari perbuatan zina. Zina itu apa sih? Yaitu hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang di situ tidak ada ikatan pernikahan kemudian melakukan hubungan intim ataupun mendekati, berarti antara laki-laki dan perempuan itu berdekatan walaupun tidak berhubungan intim tapi berdekatan yang mengandung syahwat. Selanjutnya contoh cara kita menghindari pergaulan bebas dan zina. Yuk. Nah, Indah, Lebih dekatkan diri kepada Allah. dengan cara sholat, zikir, ya. Kemudian apa lagi nak? Dari tempat yang berbau maksiat atau zina. Ya, menghindari tempat yang berbau maksiat atau zina ya. Kita menghindari tempat-tempat yang memberikan dampak ya pada diri kita, bahwa diri kita ini harus terjaga dari pergaulan bebas dan zina. Ya, selanjutnya pada pertemuan siang hari ini kita akan membahas tentang beriman kepada qada dan qadar. Ya. Jadi pada capaian pembelajaran pada siang hari ini kita berusaha untuk mampu berpikir kritis dan reaktif tentang takdir Allah dan hubungannya antara usaha dan hasil. Jadi kita mampu berpikir kritis dan reaktif. Kemudian selanjutnya siswa dapat mengaplikasikan prinsip qada dan qadar dalam situasi kehidupan nyata dengan cara berpikir positif. Jadi kita harus situasi yang ada itu kaitannya dengan qada dan qadar itu sudah menjadi takdir Allah dan kita harus senantiasa ikhlas. Itu capaian pembelajaran pada siang hari ini. Selanjutnya tujuan pembelajarannya yaitu mengembangkan refleksi pribadi tentang penerapan qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Apakah dalam kehidupan sehari-hari kita ini sudah sesuai? Kita sudah menerapkan beriman qada dan qadar. Selanjutnya menguji pemahaman dan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa mengenai konsep qada dan qadar. Jadi anak-anak sekalian, pada pertemuan siang hari ini kita akan menguji kemampuan berpikir tingkat tinggi kita. Sejauh mana kita mampu menguasai konsep qada dan qadar dan memberikan contoh qada dan qadar kepada teman-teman semuanya ya. Problemnya yaitu tadi Bapak rencanakan bahwa kita akan menganalisis video tentang siswa yang belajar untuk mencapai cita-cita. Nanti anak-anak sekalian semoga bisa menganalisis dan mempresentasikan. Selanjutnya Bapak lanjutkan. Di sini ada gambar, ini alat peraga Bapak, yaitu gambar apa itu nak? Ada juara. Ada siswa yang juara tingkat olahraga ya, itu sebuah prestasi karena rajin dan gigih berlatih. Kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang qada dan qadar ya. Anak-anak sudah tahu materi ini, kita semua kan sudah belajar dari SD, SMP, sekarang sudah SMA.
Coba kode dan kodar ini ada di dalam rukun iman yang keberapa? Udah Fitratun. Ya, rukun iman yang coba sebutin rukun iman yang pertama. Beriman kepada Allah, Agung. beriman kepada Rasul, Pandu. kepada kitab Iman kepada kitab Allah. Allah, Kemudian Radit. iman kepada malaikat, Iman kepada malaikat. Dimas. kepada kiamat, Iman kepada hari kiamat. Ya. Bahwa rukun iman itu ada 6 ya. Yang pertama iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang selanjutnya beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang selanjutnya yang keempat kita beriman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima iman kepada hari kiamat. Kode dan kodar. Ya. Sebelum Bapak masuk mendalam tentang kode dan kodar, Bapak mau tahu iman kepada malaikat-malaikat Allah. Coba Derina sebutin nama-nama malaikat. Sebutin 10 nama malaikat beserta tugasnya. Jibril bertugas untuk menyampaikan wahyu. Mikail bertugas untuk memimpin pasukan malaikat dan mengatur proses hujan dan petir. Israfil bertugas sebagai malaikat yang meniup sangkakala pada hari kiamat. Israfil bertugas sebagai malaikat yang bertanggung jawab untuk mencabut nyawa manusia. Ridwan bertugas sebagai penjaga pintu gerbang surga. Malik bertugas sebagai penjaga pintu gerbang neraka. Atid bertugas untuk mencatat amal buruk. Rokib bertugas untuk mencatat amal baik manusia. Ya, jadi ada 10 nama malaikat yaitu Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Ya, ada 10 nama malaikat. Itu yang wajib kita percayai, yang wajib kita imani. Kemudian di sini ya untuk mempersiapkan diri kita agar pembelajaran pendidikan agama ini lebih mendapatkan ibrah, mendapatkan hikmah, kita sama-sama membaca surat pendek. Yuk kita bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzatan wa imra'atuhu hammalatan fi jidiha hablum min masad. Shadaqallahul azim. Ya, terima kasih dengan membaca surat pendek, mudah-mudahan hati kita menjadi lapang dan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Yaitu tentang kode dan kodar, Bapak akan jelaskan terlebih dahulu. Ya, pengertian kode dan kodar. Kode adalah ketetapan, keputusan, pelaksanaan. Ya, yang dimaksud dengan ketetapan, keputusan dan pelaksanaan ini secara istilah yaitu ketetapan, keputusan dan pelaksanaan atas umat manusia yang telah ditentukan, yang telah ditetapkan sejak zaman azali. Itu kode. Kode itu apa? Sebuah ketetapan yang sebelum kita lahir pun sudah ditetapkan, yaitu jenis kelamin, apakah kita nanti lahirnya menjadi laki-laki atau perempuan, kemudian lahirnya kapan, kemudian nanti ketika sudah lahir kapan kita akan mati. Kemudian jodoh kita itu sudah ditentukan sejak zaman azali. Ya, selanjutnya yaitu kodar. Ya, kodar itu ada sedikit perbedaan. Kodok dan kodar. Coba Nah Khairul, apa itu kodar Nah? Kodar adalah keputusan
Jadi qadar adalah ketetapan Allah yang bisa dirubah dengan usaha. Nah, jadi kalau qada itu seperti halnya waktunya kita meninggalnya di mana, kemudian kapan, itu ghaib. Nah, kalau qadar itu bisa dengan rencana ya. Misalnya kalau anak-anak sekalian belum mahir, masih dalam tahap proses untuk bisa memiliki ilmu pengetahuan, itu dengan belajar maka akan menjadi pintar. Itu namanya disebut dengan qadar. Selanjutnya di sini ada perbedaan, ya, perbedaan takdir. Ada takdir mu'alaq, ada takdir mubrom. Coba apa itu dengan takdir mu'alaq? Pandu. Jadi takdir mu'alaq itu takdir yang dapat dirubah, ya. Di sini diiringi dengan usaha. Ada usaha, ada doa, kemudian ada tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita sudah berusaha semaksimal mungkin, kemudian kita sudah belajar, kemudian kita menginginkan sebuah cita-cita, namun ketika Allah tidak mengizinkan yang kita inginkan tidak tercapai, bukan berarti Allah tidak cinta, bukan berarti Allah tidak sayang, tetapi di situ letak ujian kita. Apakah kita menjadi orang yang ikhlas? Ya, tingkat tertingginya yaitu kita ikhlas. Kemudian di sini ada takdir mubrom. Ayo, Fitratun, apa itu takdir mubrom? Takdir mubrom secara bahasa berarti sesuatu yang tidak dapat dihindari atau dielakkan, sehingga merupakan sesuatu yang sudah pasti. Secara harfiah, takdir mubrom merupakan ketentuan mutlak Allah terhadap umat manusia, sehingga manusia tidak bisa menghindarinya. Namun, sebagai hamba manusia boleh berusaha, berikhtiar, dan berdoa, memohon diringankan yang menjadi ketentuan mutlak Allah dalam takdir mubrom. Ya. Anak-anak saya, jadi kalau takdir mubrom ini takdir yang tidak dapat dirubah. Ketika kita dilahirkan yaitu berjenis kelamin laki-laki, ya kita harus mensyukuri. Ketika dilahirkan yaitu berjenis kelamin perempuan, kita harus mensyukuri. Ya. Kemudian ketika Allah menghendaki, ya ketika kita sakit, nah itu baru di waktu sakit itu kita harus ada usaha. Nah, tapi penyakit itu datangnya dari ketetapan Allah gitu. Tapi kita ada namanya ikhtiar yang sehingga bisa sembuh. Nah, selanjutnya memantapkan akidah Ahlussunnah, ya. Di sini kita berusaha ada ikhtiar, doa, dan tawakal. Ya, berusaha dengan sungguh-sungguh sepenuh hati dalam menggapai cita-cita dan tujuan. Jadi dalam hidup kita harus memiliki sebuah semangat, ya, walaupun sudah ditetapkan, tapi kita harus memiliki semangat dengan usaha. Kemudian diiringi dengan doa, ya, di situasi apapun kita harus mengharap, tidak boleh sombong. Kemudian kita diiringi dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita lanjutkan, ya, pada pembelajaran hari ini Bapak yaitu akan menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan berpikir tingkat tinggi. Ya. Di sini Bapak akan melihatkan dulu video pembelajaran yang kemudian nanti kelompok sabar akan mempresentasikan.
tiba-tiba Ibu Ilma datang ke kamar Ilma dan bertanya, Kamu udah sholat nak? Belum bu, aku udah banyak. Ibu tahu kamu lihat belajar, tapi kamu harus ingat kewajiban kita sebagai seorang muslim. Iya bu, aku sangat ingin menghargai nilai yang ada bu. Bagus nak, tapi ingat hasil akhir itu bukan satu-satunya yang paling penting. Karena apa yang terjadi itu semua rencana Allah Subhanahu Wa Taala. Iya bu, doakan saja semoga ujiannya besok dimudahkan. Ibu selalu mendoakan itu nak. Ya udah, kamu sholat dulu sebelum berisyarat. Iya bu. setelah Ilma melaksanakan sholat, ia menemukan belajarnya yang sempat tertunda tadi. Ilma masih terus belajar hingga tertidur pulas. Keesokan harinya, Ilma pun bergegas ke sekolah untuk menghadapi ujian akhir yang telah menanti-nantinya. Pada saat Ilma menuju ke ruangan ujian, dia bertanya dengan temannya yang bernama Apakah kamu sudah siap menghadapi ujian? Iya, insya Allah aku sudah siap karena aku sudah belajar dengan giat. Ya udah, ayo kita ke kelas, kita masuk. Ayo. Ujian pun berlangsung. Setelah beberapa jam, Ilma dan Vika telah selesai mengikuti ujian. Dan Vika bertanya, Kalau aku sudah berusaha semaksimal mungkin dan tahu hasil akhirnya, aku sendiri aja kok. Iya, boleh banget. Makasih loh, kamu udah bantu. Ilma dan Vika pun pulang bersama.
sekalian, karena kita di sini yaitu menguji pemahaman dan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Jadi kita di sini mencoba untuk mengeksplor kemampuan kita. Coba Nadima silakan bertanya kepada para kakak-kakak yang mempresentasikan. Saya ingin bertanya, jelaskan hubungan antara usaha ikhtiar, doa, dan tawakal dalam konsep kodo dan koda. Berikan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Usaha ikhtiar. Usaha adalah tindakan nyata yang dilakukan seseorang dalam mencapai tujuan. Islam mengajarkan bahwa manusia harus bekerja keras dan berusaha dengan sungguh-sungguh dalam setiap aspek kehidupan. Ikhtiar merupakan bentuk tanggung jawab manusia terhadap dirinya sendiri dalam meraih hasil yang diinginkan. Doa adalah bentuk permohonan seorang hamba kepada Allah untuk meminta petunjuk, kekuatan, dan hasil yang terbaik. Tawakal adalah sikap pasrah dan menyerahkan hasil akhir kepada Allah setelah melakukan usaha dan berdoa. Contoh penerapannya, ikhtiar, ia belajar dengan tekun, mengatur waktu dengan baik, dan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Doa, ia berdoa kepada Allah agar diberi kemudahan dalam memahami pelajaran dan kelancaran saat ujian. Tawakal, setelah berusaha dan berdoa, ia berserah diri kepada Allah atas hasil yang akan diperoleh dengan keyakinan bahwa Allah memberikan yang terbaik untuknya. Tadi sudah dijelaskan bahwa hubungan antara usaha, doa, dan tawakal yaitu usaha adalah tindakan nyata yang dilakukan oleh seseorang dalam mencapai tujuan. Kemudian doa adalah bentuk permohonan seorang hamba kepada Allah untuk meminta petunjuk, kekuatan, dan hasil yang terbaik. Kemudian tawakal yaitu sikap pasrah, menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seiring dengan doa. Selanjutnya, Pandu silakan bertanya. Bagaimana sikap yang tepat ketika menghadapi musibah yang telah diletakkan Allah? Jelaskan yang benar. Sikap yang tepat ketika menghadapi musibah yang telah ditetapkan oleh Allah adalah dengan kesabaran, keikhlasan, dan introspeksi diri, serta tetapkan berusaha mencari solusi yang terbaik. Bersabar, sabar, dan ridho, menerima musibah dengan lapang dada dan tidak berkeluh kesah. Sabar merupakan kunci utama dalam menghadapi ujian, karena Allah menjanjikan pahala besar bagi orang yang besar. Berdoa dan memohon pertolongan Allah. Setelah menghadapi musibah, seorang hamba hendaknya memperbanyak doa dan zikir, memohon kekuatan kepada Allah untuk menghadapi situasi sulit, mencari hikmah di balik musibah, meyakini bahwa setiap musibah pasti mengandung hikmah yang mungkin belum bisa dipahami saat ini, tetapi dapat menjadi pelajaran di masa depan. Tetap berusaha dan tidak putus asa. Islam mengajarkan untuk terus berusaha bangkit dari musibah dan tidak menyerah, karena Allah tidak akan membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Meningkatkan kualitas ibadah dan introspeksi diri. Ya, anak-anak sekalian, tadi teman kalian sudah menjawab di depan ini bahwa bagaimana sikap yang tepat ketika menghadapi musibah yang ditetapkan oleh Allah, yaitu kita harus bersabar, ya. Kemudian berdoa memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mencari hikmah di
balik sebuah musibah. Jadi anak-anak sekalian, ketika kita harapan kita kemudian tidak sesuai, kemudian ketika kita mendapatkan sebuah musibah, kita harus tetap yakin bahwa segala sesuatu itu sudah ada ketentuannya, sudah ditentukan dan ada jawaban dari sebuah musibah. Tidak kemudian kita berputus asa, tidak menyalahkan orang lain ataupun menyalahkan yang di luar kemampuan kita, ya. Oke. Anak-anak sekalian, tadi teman-teman kalian sudah mempresentasikan materi tentang qada dan qadar, yaitu sudah menjelaskan antara hubungan ikhtiar, doa, tawakal yang dihubungkan dengan konsep qada dan qadar. Jadi tadi teman-teman kalian sudah menjelaskan bahwa usaha adalah tindakan nyata yang dilakukan oleh seseorang dalam mencapai tujuan. Kemudian dengan diiringi doa, berarti seseorang tersebut telah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta petunjuk, kekuatan dan hasil terbaiknya. Jadi anak-anak sekalian, ketika kita meyakini, beriman kepada qada dan qadar, kita harus memiliki semangat untuk berusaha, semangat untuk berikhtiar. Kemudian kita harus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa kita. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat. Kemudian doa terbaik kita ketika kita sehat, sakit, kita memohon semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan. Ketika kita menginginkan sesuatu, mudah-mudahan apa yang kita inginkan kita memohon kepada Allah bisa Allah ridho. Kemudian hubungannya dengan tawakal, kita harus membiasakan dalam diri kita, apabila Allah belum menghendaki, kita harus bersabar, harus ikhlas, kemudian harus bersyukur. Jadi pada pertemuan siang hari ini kita memperoleh ilmu, yaitu tentang cara kita beriman kepada qada dan qadar, kemudian cara kita menerapkan qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan pertemuan pada siang hari ini mendapatkan